Jangan sampai beban berat ini hanya dipikul oleh orang-orang ini saja untuk mengembangkan industri ini, Mhm. untuk untuk mewadahi lulusan kami gitu. Jadi yang bermasalah misalkan mahasiswanya, tapi yang menyelesaikan kadang-kadang orang tua gitu. Iya, padahal zaman kita nggak ada. Iya, dulu tuh kalau ada masalah di zaman itu, terus kita bawa masalah ke rumah, didobel gitu coba. Malah kita respondennya harus bekerja sama, gue nggak bisa sendiri. Jadi kalau Bowie sendiri menyalahkan mahasiswa tuh no, Mhm. nggak bisa. Halo, selamat datang di Sekel Tutur Sarah. Jadi di sini kita akan ngobrolin hal-hal yang berhubungan dengan film, khususnya yang dari Bali ya. Perkenalkan, saya adalah Gung Yuda yang akan menjadi teman Anda dalam obrolan kali ini. Dan untuk topik yang dibawakan di Sekel Tutur Sarah kali ini, kita akan ngobrolin tentang literasi dan pendidikan film di Bali. Wih, serem kali ya. Nah, ngobrolin topik yang bagus ini tentunya saya juga menghadirkan seorang narasumber yang gak kalah keren. Beliau adalah seorang senior saya dan baru saja menyelesaikan studi doktoralnya. Jadi mari kita sambut Dr. Nikade Dwiani SSEBUM. Halo. Swastiastu, selamat Swastiastu. sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik-baik selalu ya, selalu dengan semangat pagi walaupun sudah menjelang sore. Oh iya dong. Ini kita syutingnya pagi ini. Pagi menuju pagi. Ya. Jadi kalau Ibu Dokter ini sebenarnya adalah senior saya yang sering saya ajak ngobrol dulu berkegiatan. Boleh saya manggilnya Mowi aja kali ya? Sila Biar terasa lebih dekat gitu. silakan silakan. Jadi sekarang kesibukannya apa Mowi? Oh ya, eee, ya karena tadi disebut dengan doktor gitu, sebenarnya tanggung jawab akademiknya ya yang lebih kita ingin memberikan kontribusinya terutama terkait dengan, bidang ilmu yang saya geluti saat ini, ya masih berkutat dengan Tridharma Perguruan Tinggi tentunya di bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian yang terkait dengan bidang ilmu. Paling tidak adalah keinginan saat ini adalah mengisi diri yang tentunya memberikan impact sesuai dengan ya kurikulum yang diterapkan oleh kementerian kita saat ini, selalu memberikan impact baik itu dalam konteks sosial, lingkungan dan juga ekonomi. Jadi keseharian saya ya tetap mengajar, tetap berhubungan dengan mahasiswa secara akademik maupun non akademik karena memang ya di situ passion-nya ya, membangun sesuatu hal yang sebenarnya juga ini bukan menjadi dunia saya pada awal kiprah saya menjadi dosen. Tetapi makin ke sini kita melihat bahwa, bidang ilmu saat ini adalah sesuatu yang bisa kita integrasikan walaupun dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. Jadi tetaplah semangat di dunia pendidikan, memberikan kontribusi dan mengembangkan diri juga di dalamnya, karena bergaul dengan mahasiswa itu ternyata bisa membuat kita lebih memiliki motivasi yang luar biasa sih memajukan dunia pendidikan ini. Bener, satu lagi sering-sering bergaul sama mahasiswa membuat kita lebih mudah. Terbukti sih tapi rambut nggak bisa denial loh. Wah, nggak bisa, Tetap bisa diterapkan. Nah, ini kalau tadi kan kita berbicara tentang awal mulanya masuk di dunia pendidikan, berkiprah di kampus kan ya. Ada nggak perbedaan menjadi seorang pengajar film di kampus film dengan jadi pengajar yang non film? oke. Mhm. Oke, pertanyaannya sih kayaknya ini ya, menjangkau 2 pulau karena memang sesuai yang saya sampaikan, yang Mobi sampaikan tadi ke background keilmuan kan bukan film. Background keilmuan adalah sastra yang notabene juga bukan sastra kita ya, sastra Inggris. Tetapi mungkin jalannya sudah di sana saat itu ketika bergabung di ISI Denpasar namanya waktu itu, belum ISI Bali. Di tahun 2006 saat itu. Sekarang berapa tahun ya jadi ya? 20 tahun 20 ya tahun, 20 tahun. mengabdi. Saat itu diterima memang dengan, kompetensi sebagai pengajar bahasa Inggris. Tetapi entah kenapa ya namanya pimpinan mungkin melihat, atau ingin men-challenge kita, diberikan kesempatan untuk mengambil, tugas-tugas yang terkait dengan pendirian prodi baru yang salah satunya adalah, film saat itu. Dan di awal pendirian pun itu kita mendapatkan mandat dari Kementerian Pendidikan Nasional saat itu untuk Mhm. pendirian. Jadi artinya mandat itu ISI Denpasar ditugaskan untuk membuka prodi. Saat itu, namanya bukan prodi ya, jurusan televisi film. Oke. Jadi kita ada beberapa periode pergantian nama sesuai dengan nomenklatur,
jurusan dan prodi. Kemudian setelah itu berubah menjadi prodi, jurusan Mhm. televisi dan film. Oke, Film dan televisi, film dan awalnya televisi. televisi dan film, Mhm. kemudian film dan televisi, dan sekarang menjadi prodi produksi film dan televisi karena jurusan sudah tidak ada. Oke, Iya. 2006 ya? Iya, 2006 saya MOWI bergabung sebagai dosen di Isi Denpasar, mandatnya itu ada di tahun 2000, 3 tahun sebelum 2011 itu berarti 9. 2009, kita baru beranilah untuk merekrut mahasiswa di 2011. Mmm. Angkatan pertama itu dulu didirikan di 2011, ada 20 orang yang masuk tapi yang bertahan tamat itu 11. Ok Jadi ikon tuh angka 11. oh, Mandat kita buka prodi di tahun 2011, kita menamatkan angkat pertama 11 orang. Ya karena memang saat itu mungkin dunia film di Bali, belum begitu, diketahui ada di Isi Denpasar. Jadi peminatnya waktu itu, ya masih dalam hitungan angka 20 gitu, dan yang berhasil untuk menyelesaikan ya 11. 11 itu ya? Ya ketika berintegrasi ke prodi film akhirnya menjadi sesuatu yang baru ya, beda dengan menjadi pengajar non-film yang background sastra Inggris, kemudian belajar lagi tentang film. Dan sebagai perintis itu memang ya tugasnya, sangat berat, Mhm. tapi untungnya ternyata ya anak-anak film itu adalah anak-anak film yang bisa survive, yang kita ajak membangun prodi, yang dari kita tidak punya ruangan sama sekali, nggak punya green screen pun kita beli kain tuh yang benar-benar kita jahit sendiri, kemudian punya teleprompter, awal tuh udah bangga banget Oke, bisa baca news itu dengan dia sayang teleprompter, sekali ya? segitu bangganya padahal sebenarnya kekurangannya banyak. Cuma ya pemakluman dari teman-teman mahasiswa itu yang membuat kita merasa perjuangan ini harus tetap dilakukan dan itu terbukti sih anak-anak yang kita ajak berjuang itu sampai sekarang juga nilai juangnya tinggi, tidak Mhm. hanya untuk mereka sendiri, mereka berpikir konteks luas ya. Oke. Jadi, yang Mbak Wi lihat sih anak-anak Mbak Wi sekarang nih apalagi yang bergabung di sini nih, visi misinya udah berbeda, tidak hanya melihat keakuan nih, "Aku nih, lulusan film nih, aku nih alumni film nih." Tidak seperti itu, keakuannya justru dia bagi ke teman-teman mungkin yang tidak berkesempatan bisa jadi bagian dari, isi Bali Bali. di PFTV. Mhm. Untuk mereka bagi gitu. Jadi ya ada perasaan banggalah Bang menjadi bagian walaupun hanya butiran-butiran debu di perjalanan kehidupan mereka, tapi tetap ada, pembelajaran yang banyak Mbok dapatkan dari mereka. bener, tapi walaupun debunya berharga nih, debu-debu intan. Oke. Semoga jadi, diamond ya. Diomlal, betul. Nah, berarti kalau kita bisa lihat dari kesejarahan 2006 ini memang ada tuntutan dari pusat ya, Oke, untuk sekali lagi oh 2006 bergabung oh, sebagai dosen, 2006, oke, kita bergabungnya berdiri di 2011. 11. Berarti 2011 itu emang ada, arahan dari pusat untuk membentuk kampus film lah kita Iya, bilang pertama di mandat Bali, lah. Pada mandat saat ya? itu diisi dan pasar ada 2 mandat mendirikan, desain fashion Mhm. dan, film televisi. Film televisi. Kira-kira kalau Mbak Wi lihat sebagai orang dalam, orang dalam yang juga ikut, menaungi terciptanya kampus film pertama di Bali, apa kira-kira tujuan pendidikan film di kampus pada waktu itu? Kalau kita sekarang lihat kan sangat, kooperatif ya, Ya, sangat berkesinambungan semuanya, tapi pada waktu itu kenapa 2011 membuat kampus itu kira-kira? ya. Mandatnya tuh di 2009, Oke. kemudian kita sebagai tim, penyusun proposal Mhm. pendirian prodi, melihat saat itu secara kompetensi dosen kita belum memenuhi. Mhm. Kemudian secara fasilitas, yang bisa memfasilitasi mahasiswa tentunya kita belum ada saat itu. Jadi kita ada nilai tawar lah saat itu, kalau Mode dia sudah bisa langsung berdiri saat itu, beda setahun dengan kami, dia di 2010, kita di 2011. Oke. Saat itu kita berpikir bahwa walaupun ini mandat, tetap di proposal itu harus dicantumkan karakteristik kita loh sebagai prodi film dan televisi yang ada di Bali. Mhm. Karena teman-teman lain mungkin di isi lain sudah duluan berdiri ya dan merintis dan punya, branding mereka sendiri. Kalau kita saat itu berpikir bahwa ketika prodi ini ada di ISI, yang notabene adalah institut seni,
tentunya kita berbicara film itu kan, tidak serta-merta unsur seni itu menjadi 100% kurikulum di dalamnya. Betul. Nah, di situ PR berat kita saat itu adalah membuat bagaimana kurikulum, film dan televisi itu bisa mencangkup area seni, Mhm. kemudian secara teknologi kita bekerja dengan, alat-alat yang tentunya jauh dari kata seni ya, karena kalau kita berbicara seni sendiri diisi ada prodi-prodi yang memang secara kekhususan menggunakan alat-alat yang menunjang, kekaryaan seni. Nah di situ, prodi film jurusan film televisi saat itu dan saat ini masih bergabung dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain, masih digandeng di situ. Padahal kita punya embrio media rekam, sebenarnya ada fotografi, film dan televisi, Mhm. dan juga animasi yang kita punya sekarang. Jadi kalau sebenarnya memadai sih kita harusnya bisa ada Fakultas Film dan Televisi ya. Desain. Nah, di situ kita melihat bahwa di Bali apa yang bisa kita, berikan kontribusinya jika ada nanti kita punya output Mhm. lulusan. Jadi kita melihat bahwa local value sebagai karakter kurikulum kita, jadi muatan-muatan local value itu yang kita implementasikan dalam, materi-materi pembelajaran, sehingga kita punya, profil prodi dan lulusan yang jelas nanti kemana mereka. Karena kalau kita berbicara masalah industri, Iya. tentunya sangat jauh ya kalau Mhm. keberadaan kita di Bali, walaupun saat ini sudah semakin bagus Ibu lihat, mau lihat sih atmosfernya. Tapi sudah adalah beberapa domain kampus-kampus yang memang industrinya sudah oke, sudah stagnan, sudah mantap. Kemudian dengan lokalitas yang tinggi juga ada, tapi tentunya lokalitas tiap daerah berbeda. Betul. Jadi kita melihat bahwa lokalitas di Bali itu yang perlu kita implementasikan melalui kurikulum, tentunya bersinergi dengan, teknologi-teknologi yang kita juga gunakan dalam proses pembelajaran di jurusan saat itu. Benar benar. Dan saya juga melihat ada harapan ya, bagi para mahasiswa yang lulus dari kampus itu bisa mengisi celah-celah dalam industri tersebut walaupun belum kebentuk dengan baik. Nah, kalau dari sudut pandang seorang pengajar, di isi Bali lah ya untuk saat ini, kira-kira positioning-nya dari kampus film itu sebenarnya harus melahirkan filmmaker atau lebih kepada membangun pemahaman tentang film aja? Karena kita lihat kan ini 2 hal yang berbeda kan. Mhm. Konteksnya tentu saja berbeda ya, Betul. Bu, ya. Kalau kita berbicara tentang literasi pendidikan, Mhm. secara akademik mereka harus mencapai seperti kita misalnya, kita adalah salah satu prodi dengan, profil lulusan, sarjana terapan ya. Karena kita adalah diploma setara S1 dengan gelar STRSN yang kemudian secara pembagian, komposisi kurikulum itu menilik dari 40% teori Mmm. dan 60% praktek untuk muatan kurikulumnya. Dari situ kita sudah melihat bahwa secara akademik output kita, tidak hanya memiliki skill yang bagus, mereka juga harus bisa memahami secara akademik ada hal-hal yang harus mereka pertanggungjawabkan. Mhm. Ya mungkin, cara pembelajaran secara teori memang harus tetap didukung dengan kemampuan mereka mengeksekusi nanti. Karena secara output mereka pun akan diuji atau dievaluasi berdasarkan, kompetensi mereka di masing-masing mayor yang ada di, produksi film dan televisi. Mhm. Tentunya secara profil lulusan kita tidak hanya filmmaker, Betul. mereka bisa jadi kritikus film, mereka juga bisa jadi, jurnalis, film dan Mhm. televisi, kemudian menjadi akademisi, peneliti film dan televisi. Jadi proporsi kurikulum itu sebenarnya sudah menakar sih, ke sebenarnya arah mereka sebagai lulusan TV film. Tetapi sih kebanyakan anak-anak yang memang arahnya sebagai filmmaker. Filmmaker. Dan tentunya, kesempatan mereka digembleng di luar dengan kurikulum kemarin, kampus Merdeka Belajar memungkinkan mereka belajar dengan mitra, Mhm. kemudian project independen pun disupport dengan mitra yang sebenarnya notabene sih, hasil lulusan kita juga yang sebenarnya kita ajak bersinergi membangun prodi ya. Betul. Secara komunikasi mereka tetap mengupdate bahwa keberadaan adik-adik kelas ini seperti ini, sedangkan kebutuhan di industri begini, Mhm. boleh nggak kita kembangkan seperti ini? Intinya kami di prodi sangat berterima kasih ya atas keberadaan mitra yang berasal dari,
alumni sendiri. Karena mereka kan pasti punya juga tanggung jawab moral, "Saya loh dulu kuliah di situ, saya ingin membangun prodi," walaupun positioning saya sekarang sebagai alumni nih. Betul. Tapi tetap kita gandeng lah gitu. Jadi antara mitra dan prodi, kita harapkan tetap sejalan untuk melahirkan filmmaker ataupun, akademisi-akademisi di bidang perfilman gitu sih, Gung. Bener ya, jadi mencari keseimbangan di tengahnya ya? Iya. Iya iya. Nah, kalau ini kan agak, rumit juga ya di zaman sekarang ya, apalagi kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswi itu sekarang sangat banyak macamnya. Nah, menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi di kampus perfilman, apa sih kira-kira yang harus mereka miliki, hal paling dasar? Sebenarnya sih ya, inget deh kata pepatah dulu ya, Asik. kalau tidak cinta tuh nggak akan, apa ya, suka dulu, Oke. baru kita bisa cinta, Mhm. baru dijalani dengan mudah. Oke. Biasanya kalau nggak ada itu tuh mengeluh, kerjaan nggak selesai, nggak diambil-ambil atau apa. Jadi sebenarnya komitmen sih, Gung. Komitmen ya? Iya, karena seringkali kita menghadapi dari semester 1 kita anggaplah semester 8 yang paling telat, karena sebenarnya di semester 7 pun sudah bisa tamat ya. Kadang ya seperti itu, ada yang menjadi hal ya bukan momok sih, tapi memang persoalan bagi kita, di prodi ketika di tengah jalan ada mahasiswa yang memutuskan untuk berhenti, Mhm. ketika merasa di situ, "Ini nggak passion saya datang Mmm. ke sini." Mungkin ada yang membawa, apa ya, membawa cita-cita untuk menjadi artis film ketika memutuskan masuk di Oke. prodi ini, padahal sebenarnya kan kita tidak, menciptakan profil sebagai artis, aktor, tapi hal tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran karena diperlukan oleh teman-teman mahasiswa yang akan create suatu karya, mereka harus punya kemampuan atau insting untuk mencari talent-talent yang tentunya bisa, membangunkan karya mereka. Nah, hal-hal seperti itu sih sebenarnya, harus berawal dari komitmennya mereka dulu. Mmm. Apalagi sekarang sih sudah mulai berimbang nih, Gung, Oke. komposisi mahasiswi dan mahasiswa. Kalau dulu kan susah dalam hitungan, ya paling, dari 30 gitu mahasiswa, Mhm. mahasiswi 2 gitu. Oke. Itu sudah beruntung sih 2 ada yang 1 bahkan hilang lagi. Oke. Ya sisanya ya mungkin karena tuntutan mereka harus syuting yang tidak mengenal waktu, medan seperti apa, mungkin challenge itu yang agak berat bagi bukan berarti kita meremehkan secara gender ya, Mmm. tapi ada beberapa memang yang datang memilih itu bayangan mereka nggak seperti itu proses perkuliahannya. Jadi ya seleksi alamnya Lon karena tanpa komitmen pasti akan terjadi sih. Jadi kalau Bowie melihat sih komitmen dulu ya. Oke. Apalagi generasi sekarang nih kalau dimarahin sedikit, yang Mmm. datang tuh orang tua yang Nah. menghubungi kita, "Ini anak saya loh begini, kenapa? Apa yang terjadi?" Dapat nilai C aja, di WA juga oleh orang tuanya. Bener bener, ini kayak pengalaman teman saya tuh, dunia pendidikan juga seperti itu ya. Jadi yang bermasalah misalkan mahasiswanya, tapi yang menyelesaikan kadang-kadang orang tua gitu. Iya, padahal zaman kita kan nggak ada. Iya, dulu tuh kalau ada masalah di zaman itu, terus kita bawa masalah ke rumah, didobel gitu coba. Malah kita yang kena marah kan. Jadi unik ya caranya ya. Nah, ini menarik sekarang kita akan mencoba memasuki dunia kampus perfilman Bali ya. Oke. Jadi misalkan dari seketutur Sara belum ada yang tahu nih gimana sih, rasanya, kuliah di kampus film kan, ini mumpung ada orang dalam nih ya. Kalau ngomongin film itu kan ngomongin karya. Seperti yang kita ketahui karya itu adalah sebuah, acuan seni yang sebenarnya nilai itu tidak bisa objektif ya, bahkan sangat subjektif gitu ya. Iya. Mungkin apa sih karakteristik pembuatan film yang baik bagi para dosen, dari para mahasiswa-mahasiswi itu? Seperti apa sih film yang baik itu gitu, Mas Tartib? Oke. Kalau kita berbicara tentang karya, kita sih sebenarnya ingin ada signature di setiap karya yang memang bisa merepresentasikan si mahasiswa itu. Karena itu yang akan dia bawa nanti keluar, ketika dia tidak bisa menciptakan signature dalam karyanya, untuk dia bisa survive dan berkompetisi di luar, tentunya akan sulit ketika dia membawa sesuatu yang sama dengan yang sudah ada di luar. Jadi kalau kita melihat, anak-anak ini bisa aware dengan potensi yang dia dimiliki, Mhm. dengan zona nyaman yang dia punya, dia tahu ingin mengeksplor apa, kata ideal untuk kekaryaan itu tentunya serta-merta loh mengiringi mereka. Kita bahkan kalau mau Owi sendiri ya, Gung, kadang ingin sih, bukan berarti idealisme itu kita, apa namanya, kita kesampingkan.
dalam beberapa proses pembelajaran mungkin karena terikat dengan adanya RPS, kontrak kuliah, kemudian kebutuhan untuk capaian pembelajaran, tentunya kan mereka terikat ya. Betul. Tapi ketika ada masa yang namanya kita sebut project independen, kalau zaman dulu tugas akhir, Mhm. kita ingin kok mereka silakan, eksplorasi diri kalian sendiri, karena nih momentumnya kan sekali dalam proses perkuliahan mereka. Kapan lagi kalian akan memperlihatkan bahwa ini loh karya saya gitu. Mmm. Jadi kami dosen pun mempunyai keinginan ketika melihat karya tanpa tanpa melihat siapa dulu nih tim produksinya nih udah tahu nih karya A, ini karya B. Mhm. Jadi sebenarnya walaupun ada keterikatan tentang kewajiban mereka sebagai mahasiswa yang harus, terikat dengan RPS dan mata kuliah yang seperti Maui sampaikan tadi, paling tidak mereka bisa punya sesuatu yang bisa mereka argumentasikan ke dosennya. Jadi kalau kita ya bukan berargumentasi gontot-gontotan, kita berdiskusi, mencarikan, mencoba melihat proses itu, menghargai proses itu, karena kalau Maui sendiri dalam proses ini sebenarnya belajar banyak loh dari mereka. Bagaimana achieve sesuatu yang sebenarnya kan mereka tidak semua punya skill yang sama gitu. Betul betul. Ketika mereka bekerja dalam tim menghasilkan suatu karya, ternyata mereka bisa menekan ego masing-masing, menghasilkan karya yang cemerlang ya, karena beberapa, mahasiswa kita, alumni kita itu berhasil untuk bersaing di dunia festival yang saat ini masih menjadi tolak ukur kita ketika melihat apakah mahasiswa kita layak untuk nanti lulus dan, berkembang jauh di luar. Mhm. Sementara kita sendiri melihat bahwa secara kurikulum terkadang kita mengikat mereka. Betul. Keterbatasan, pembelajaran dengan, modul-modul yang seharusnya bisa mensupport mereka dengan skill yang mereka miliki sangat terbatas dengan, ya muncullah istilah-istilah sekarang yang MBKM, di semester 1 sampai 4 itu mereka dapat perkuliahan mayor, setelahnya kita dapat mata kuliah lintas prodi yang membolehkan mereka untuk memilih mata kuliah di luar prodi, Mhm. bahkan di luar fakultas ataupun di luar, perguruan tinggi. Mungkin secara mental mereka bagus ya, bisa bisa nggak mereka men-challenge diri mereka untuk lulus di mata kuliah yang di luar zona mereka. Cuma kalau di prodi kita kewalahan, Oke. untuk menakar, kemampuan mereka, ya misal contoh dulu kita ada mata kuliah tata kamera 1, tata kamera 2, sekarang itu jadi satu dengan muatan SKS yang tentunya pasti berkurang. Dan kita lihat itu akan mengurangi, proses mereka praktek, belajar, Mhm. mengeksekusi, untuk kemudian mereka implementasikan teori yang mereka dapat sebelumnya. Mhm. Tapi, secara positif kita melihat hal itu sangat terbantu ketika proses magang di semester 6. Mhm. Walaupun banyak mitra sebenarnya juga menyampaikan, kita harapannya adalah ketika menerima mereka magang nih, mereka nih jadi gitu. Nggak Oke. ada lagi kita ngajarin SOP, "Ini loh cara, buka tripodnya dulu, Benar benar. seperti ini, kemudian kamera ditaruh seperti ini." Kita sih mengharapkan tidak ada kejadian seperti itu. Tapi dulu di awal-awal pernah. Mhm. Karena terus terang tidak semua mahasiswa kami memiliki kemampuan yang sama. Mungkin ada yang bagus di editing, secara pengambilan kamera mungkin masih agak kurang. Ada yang kemampuannya bagus di menulis, secara teknis kurang gitu. Mmm. Hal-hal seperti itu sih Kung yang ya masih menjadi PR berat PR ya. kita juga. Kalau kita lihat kan berarti ini sebenarnya ada tekanan juga ya, misal dari institusi pendidikan yang membentuk kurikulum seperti itu. Nah, misalkan kalau bagi MUI, antara 2 pilihan, misalkan ada mahasiswa mengikuti acuan kurikulum lalu, berhasil dengan apa adanya, tapi tepat waktu, atau misalkan membuat karya semaksimal mungkin, tapi pastinya akan mengorbankan banyak waktu. Nah, kira-kira yang paling ideal bagi kampus yang mana? Kalau kita melihat ideal lagi dari kacamata dosen, dari kacamata tuntutan, apa namanya, istilahnya kan nanti kita di prodi itu ada evaluasi ya, yang Mhm. namanya akreditasi. Akan dilihat lagi nih prosesnya, apakah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang mereka harus tamat 3,5 tahun sampai 4 tahun. Kemudian apakah dari 3,5 dan 4 tahun itu IPK-nya atau kualitas, lulusannya seperti apa. Mhm.
Jadi sepertinya hal itu menjadi sesuatu yang memang harus, dipenuhi oleh mahasiswa. Tapi kalau MOWI sendiri melihat, semasih mereka dalam koridor yang sesuai dengan, eee, SOP yang ada di kampus, tapi mereka bisa extraordinary di dalamnya, silakan. Mmm, Tapi ketika yang seperti Gong sampaikan tadi, ya ala-ala ya Gong, lewat gitu. yang penting lolos ya? Heeh. Heeh, Ya feedback-nya kan balik lagi ke kami kan, bener, karena kita ada stakeholder yang tentunya akan menyampaikan, "Nih loh saya menerima lulusan kamu, betul. ternyata seperti ini." Nah itu juga feedback yang terkadang kalau Maui pikir sih bukan menjadi sesuatu yang harus membuat kita down ya. Mmm, Kalau Maui sendiri sih jadikan evaluasi. Sering sih juga nuntut ke anak-anak yang, menjadi mitra, alumni, karena mereka kan paling mhm, tidak ya masih walaupun ada kritikan kadang masuk, tetap memberikan solusi. betul betul. Heeh, jadi, "Bu loh kayak gini," jadi nanti prosesnya mungkin seperti ini aja Bu ya. Jadi, adalah proses-proses pemajuan yang mahasiswa dapat Mhm, dari kekurangan yang kita berikan di kampus. Kalau mau sih bilang kita akui kok ada kekurangan, karena memang toh selama ini semasih ada feedback atau masukan dari stakeholder, pengguna dari lulusan kami ataupun mahasiswa aktif kami, ya artinya memang harus terus ada evaluasi sih, Gung. benar benar ya. Tadi kenapa pertanyaan ini muncul karena saya teringat dengan perjalanan teman saya di kampus berbeda sih ya. Satu sisi kampus menginginkan adanya lulusan yang lulus tepat waktu. Tapi di satu sisi, kita tahu nih bahwa untuk mencapai standar itu memerlukan banyak sekali yang namanya waktu, mereka harus, menyesuaikan diri dengan sangat baik untuk membuat karya, tapi waktunya dikit di kampus. Pada akhirnya ada semacam obrolan antar pihak kampus lembaga pendidikan nih, dengan para pengajar untuk mengatakan bahwa jangan berikan nilai, di bawah ini, kayak gitu misalkan. Bahkan tadi sempat kepikiran juga kan itu. Karena pada akhirnya dosen-dosen atau pengajar itu juga berpikir, "Oh iya juga ya." Tapi kalau dia diluluskan dia tidak capable gitu kan. Tapi kalau dia tidak diluluskan, mereka jadi korban. Nah, Iya, ada sih kasus seperti itu karena oh ada? karena kan kita berpikir ya di prodi kita sekarang pun Oke. ada yang masa tempuh studinya tuh udah yang warning banget nih bukan lampu merah lagi. Oh lampu Cuma sisanya apa ya yang paling parah dari merah ya? lampu hitam gitu ya? Mati lampunya. PR mau itu kadang dapatnya yang mahasiswa bimbingan yang berkasus seperti itu, Oh Bung. gitu? Dan dia harus ekstra bekerja keras, Heeh, melihat mitranya juga karena kebetulan sebenarnya sangat-sangat ditolong oleh mitra ya kalau kasus case-nya kalau seperti itu, Bung, yang seperti yang Bung sampaikan. Kalau kita tidak luluskan, ya, dia akan menjadi ya itu lampu merah untuk kita ketika mmm, akreditasi ada yang DU. Di lain sisi ketika kita luluskan dengan ya akhirnya sih ada kesepakatan bahwa kita luluskan dengan nilai minimal. nah, oh gitu jadinya? Iya, jadi nggak serta ya kita kalau MOWI sendiri secara personal karena di situ akan ada nama MOWI sebagai pembimbing, Iya, yang mempertanggungjawabkan tugas akhirnya, dari beberapa tahun yang mungkin ada beberapa momen yang dia sia-siakan, oke. tidak dimanfaatkan dengan baik, ya artinya dari awal nego pun ketika diputuskan mau menjadi pembimbingnya sudah Bobi sampaikan. Hasilnya adalah kita harus selesai, tapi kamu sudah harus tahu konsekuensimu bahwa kamu tidak akan dapat perlakuan yang sama dengan teman-temanmu yang memang rajin, Mhm. pintar, dan ya, fast respon gitu. Sebenarnya apa yang atau siapa yang paling bertanggung jawab di sistem ini sebenarnya? Menurut Mau Pertama, kita tidak bisa hanya menyalahkan mahasiswa, Gung. betul, Karena di kampus itu sudah ada yang namanya piranti-piranti khusus yang memang bertugas mendampingi mahasiswa. oke, PA, pembimbing akademik. Kita juga tidak serta-merta boleh menyalahkan pembimbing akademik, tapi ketika terjadi kolaborasi yang baik antara PA yang mengawasi proses pembelajaran mahasiswa, sepertinya sih warning-warning untuk dia, DO itu kan bisa diantisipasi sebelumnya. betul betul. Nah, balik lagi kalau mahasiswanya susah diingatkan, tidak bisa dihubungi. Jadi mau pikir satu kita salahkan nggak bisa gitu, harus memang beriringan. Mhm Ketika PA kesulitan tentunya prodi akan mengambil alih. Kemudian di atas itu ketika prodi juga kewalahan, mhm. kita punya yang namanya, dekanat, khusus untuk akademik, ada wakil dekan bidang akademik. Kemudian kita juga punya biro yang menangani hal-hal seperti ini, apakah mahasiswanya harus cuti Mhm. atau mundurkan diri.
artinya semua komponen itu harus bekerja sama, nggak boleh yang satu tutup mata, tutup telinga. Oke. Nggak boleh yang satu kayak mahasiswanya, "Oke lah, saya masih bisa bayar, ya udah bayar SPP aja, nggak usah bimbingan, nggak usah ke kampus." Bukan masalah uangnya juga. Kalau kampus pengen uang, ya udah bayar aja sampai DO gitu. Tapi kan yang tercatat adalah kampus kami punya DO gitu. Oke. Prodi kami punya yang drop out gitu. Kita menghindari yang itu karena tentunya akan mempengaruhi nilai akreditasi. Sementara akreditasi itu akan sangat diperlukan untuk lulusan kami, misalnya yang berkembang untuk menjadi PNS, mereka pasti perlu itu. Mhm. Kemudian ada memang di bidang-bidang area tertentu yang, perlu mereka keabsahan bagaimana sih, prodi ini berkembang, apakah dia dari, kondisi yang memang, kita anggap sedang, kemudian baik, dan jadi unggul. Semua komponennya harus bekerja sama, nggak bisa sendiri. Jadi kalau Bowie sendiri menyalahkan mahasiswa tuh no, Mmm. nggak bisa. Sekali lagi terkadang juga nih ada case nih Iya. kita nih PA nih, Oke. mahasiswanya nggak nyaman ke kita nih untuk berbicara masalahnya apa. Bisa jadi kok dia bercerita ke dosen lain yang menurut dia nyaman. Jadi artinya di prodi itu juga harus bersinergi semuanya. Nggak bisa, "Oh saya PA-nya kok, saya tahu masalah dia." Kamu tahu apa? Kan nggak pernah bimbing dia. Kenyataannya mahasiswanya datang ke dosen tersebut. Iya, betul. Ya jadi kita sama-sama, memaklumkan hal-hal seperti itu untuk membiasakan kolaborasi yang solid sebenarnya, Gung. Oh, berarti yang penting ada koordinasi yang bagus juga ya? Iya, jadi Mowi sih berpikir, dalam proses pembelajaran ini, Mowi sedang berkolaborasi dengan si mahasiswa yang Mmm. Mowi bimbing ini, Oke oke. baik sebagai pembimbing akademis maupun pembimbing tugas akhir. Jadi nggak ada nih saya sebagai dosen yang akan memaksa kamu, "Harusnya seperti ini loh, Mhm. karyamu tuh harusnya angkatnya ini loh." Iya iya iya. Enggak. Kalau misalkan kita lihat di tempatnya Maui mengajar, ada berapa mayor dia sekarang? Kita, dengan penyutradaraan Ya total. dan, kameramen, DOP Mhm. bisa, kemudian editing, tata suara, audio, penulisan skrip yang tentunya tidak kita jadikan satu dengan tim produksi karena kalau penulis skrip itu kita khususkan, metode evaluasinya dan diseminasinya, Betul. karena skrip itu tidak kita eksekusi sebagai karya. Jadi dia di luar tim yang memang, berproduksi ya. Oke oke. Jadi, secara, ruang itu juga ada yang namanya karya televisi, Mhm. mengangkat iklan televisi atau produksi TV, kemudian ada juga, teman-teman yang mengangkat video klip sebagai Oke. karya tugas akhir dan dokumenter. Oke, dari beberapa jenis mayor itu kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa mereka memang dipersiapkan untuk masuk industri ya, Iya, dengan kapabilitas yang mereka miliki. Kalau menurut Maui kira-kira, konsep kurikulumnya yang ada di kampus sekarang apakah memang kita masuk ke ranah industri ya mhm. sekarang ya, apakah memang sudah tepat untuk membawa mereka ke ranah itu apa masih ada PR yang harus diselesaikan? Oke, satu lagi kembali ya kalau kita berbicara kurikulumnya kita mem-provide itu berdasarkan profil prodi, Gung. Betul. Jadi ketika kita buat profil prodi bahwa akan menciptakan filmmaker, kemudian menciptakan, kritikus film, tentunya dari beberapa profil yang, Mowi sebutkan sebelumnya, kita memetakan lagi nih mata kuliah pendukung yang kira-kira bisa mewujudkan si profil ini, untuk mereka kuasai. Oke. Jadi mungkin nanti ada beberapa ketentuan yang misalnya mereka ingin mengambil mayor penyutradaraan, Mhm. berarti di mata kuliah penyutradaraan mereka harus mendapatkan nilai A. Oke. Ketika mereka ingin menjadi, mengambil skrip sebagai TA, nilai mata kuliahnya harus A di Ah. kuliah tersebut. Jadi artinya ketika kita membuat mata kuliah itu, kita sudah petakan dengan output lulusan yang ingin kita ciptakan, Gung. Mhm. Tentunya harapannya bisa memfasilitasi mahasiswa tersebut. Di luar konteks, kemampuan mahasiswa itu sendiri ya. Betul. Artinya mata kuliah itu sudah dibuat, sekali lagi berdasarkan profil lulusan yang akan kita ciptakan. Mhm. Jadi nanti dipetakan nih mata kuliah utama untuk mendukung mahasiswa ketika mengambil mayor penyutradaraan apa saja, mata kuliah pendukungnya apa saja. Oh Jadi berarti harus dipenuhi itu dengan nilai-nilai ya seperti yang kita bilang tadi harus A lah. berarti anggaplah, kurikulum itu emang kebentuknya sudah sesuai dengan kebutuhan industri ya. Nah sekarang, kalau dari pengalamannya Maui, sejauh mana pada akhirnya lulusan itu berhasil di industri itu? Atau mungkin
ada cerita berbeda ketika mereka sudah masuk ke dunia industri itu, Mbak Wi? Iya, proses untuk mengetahui rekam jejak lulusan kita kan dilakukan dari berbagai macam cara ya. Kebetulan ada sih unit kerja yang memang bertanggung jawab untuk men-trace nih anak-anak kemana nih, setelah mereka lulus, apakah mereka lanjut dengan bidang ilmu yang sudah ditekuni, apa ada yang di luar itu. Sementara kalau kita melihat porsi yang memang benar-benar masih tetap di industri ini sih kita melihat, banyak hal-hal yang mereka bisa lakukan terkait dengan bidang ilmu yang mereka pelajari. Oke. Walaupun memang secara proses untuk mereka berkembang itu, kita melihat, porsi ruang belajar di luar kampus juga sangat mendukung. Mhm. Karena sekali lagi, keterbatasan di kampus, itu sudah kami berusaha siasati melalui penerapan kurikulum yang MBKM, kemudian, isi berdampak ini dengan melibatkan mitra-mitra di luar. Artinya ketika mahasiswa tamat pun, mereka berkembangnya kalau yang masih di dunia, film dan televisi, Gong, ya, Iya. memang mereka dari awal itu adalah orang-orang yang kita lihat punya komitmen yang besar di Mhm. dunia ini. Dan akhirnya kita juga nggak bisa men-denial ketika kebutuhan orang ingin survive, bisa hidup, ketika mereka merasa bahwa dalam dunianya ini belum bisa memberikan 100% bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam kita ngomonglah dampak secara ekonomi, mungkin masih kesulitan, Mhm. kita masih lihat, anak-anak itu berkembang ternyata di luar dunia film dan televisi. Tetapi akhirnya hal itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan dengan baik ketika kita berani membuat profil-profil lulusan yang kita cantumkan dalam profil prodi tadi, Gong. Oh, iya. Apakah ternyata setelah lulusan ini sekian persen saja nih yang jadi filmmaker? Iya iya iya. Masalahnya tentu harus kita, teliti lebih lanjut, Gong, gitu. Mhm mhm. Karena kenyataan anggap dari 11 misalnya tamatan angkatan pertama, Oke. berapa sih yang memang masih bisa ada di dunia industri film dan televisi, itu bisa dihitung, Gong, gitu loh. Oke. Dari 11 nih yang selesai, yang lanjut di dunia itu berapa orang gitu. Jadi, itu pun tetap menjadi sesuatu yang kita harus pikirkan juga ya. Benar. Karena pertanggungjawabannya karena, secara akademik tuh mereka belajar itu, Mhm. tapi sekali lagi kita, melihat bahwa, menteri kita yang terdahulu ya, Iya. kan dia menciptakan bahwa, untuk, mereka bisa berkembang tidak harus dengan bidang ilmu yang mereka tekuni. Betul. Di luar itu pun mereka bisa berkembang. Tetapi kita sih kalau mau secara personal kalau memang bisa masih stick di bidang ilmu itu, alangkah baiknya. Cuma kalaupun memang ternyata tantangan di luar itu membuat mereka, bukan menyerah sih, Gung, apa ya, ada opsi-opsi lain yang bisa mendukung mereka untuk bisa selesai, eee kita sih akan lihat lagi ke depannya seperti apa ya. Contoh misalnya, ada mahasiswa kita yang, kita sih nggak ngasih mata kuliah misalnya tentang, konten kreator sebelumnya nih. Kalau sekarang sih ada mata kuliah media sosial, konten media sosial tuh ada. Oke. Ternyata dia bisa bertahan dan berkembang dan membawa nama kita. Dikenal lah dia sebagai lulusan film di ISI Bali. Artinya secara konteks itu kita melihat ternyata mereka bisa berkembang, melihat celah yang ada, dengan mengimplementasikan keilmuannya mereka. Oke. Kemudian ada juga mahasiswa kita nih yang kerja di, bukan dunia film, berkecimpung di dunia film, tapi secara skill karena dia biasa, menarasikan sesuatu dengan, public speaking yang bagus, terpakai juga di dunia kerja itu dan dia bisa berkembang secara karirnya. Gitu sih Kak konteksnya Oke. kita melihatnya. Kalau melihat dari penjelasan Mbak Wi kan, berarti kita bisa melihat sebenarnya industri film di Bali belum kebentuk 100% baik ya. Karena, eee, ini baru pendapat saya kan gitu ya. Karena ketika ada lulusan misalnya film dan televisi tetapi tidak bisa 100% intune dalam industri itu, saya tidak melihatnya sebagai sebuah kegagalan akademisi tidak. Cuman memang kita melihat bahwa industrinya itu juga memang belum belum ready 100%. Di satu sisi kita bisa melihat kalau Bali selama ini kan selalu dia menjadi latar dalam, visual. Entah itu yang bawa orang luar Bali atau yang orang luar Indonesia kan gitu ya. Nah kalau menurutnya Mbak Wi sekarang, tentu saja teman-teman di kampus sudah berusaha sebaik mungkin sebagai dosen, mengarahkan mahasiswa agar bisa lulus menjadi seorang mahasiswa perfilman.
tapi industrinya, berkata berbeda. Nah, kira-kira kesenjangan apa yang paling kentara nih antara dunia kampus film dengan dunia industri film di Bali gitu yang bisa Mbak temukan, yang sudah Mbak temukan lah gitu? Oke. Nah, sekarang ini kan kayak yang mau sampaikan tracing kita tidak serta-merta harus kontak langsung dengan mahasiswanya untuk tahu keberadaannya dia saat ini apa, kesibukannya dia saat ini apa. Beberapa yang kita kenal nih misalnya, yang sering juga punya proyek-proyek yang bekerja sama dengan PH-PH luar, memang sih sering mengajak mahasiswa kita terlibat, tapi sayangnya di situ kita tidak pernah, muncul sebagai, eee, main person di situ, Oke. Gung. Mhm. Kita melihat bahwa keterlibatan kita di situ menjadi bagian dari, eee, kru di situ yang mau lihat padahal sebenarnya bisa Mhm mhm. mereka dijadikan main person di situ. Ya misalnya sebatas asisten sutradara, itu ada sih, Gung, tapi tidak semua punya kesempatan seperti itu. Oke. Kita melihat seperti yang gue sampaikan tadi, Bali memang kalau kita berbicara film sering digunakan sebagai set, latar lokasi film, tapi belum bisa, memberikan ruang untuk senias-senias, di Bali itu berkembang menjadi, apa ya kita bilang, di garda terdepan Oke. dalam proses produksi itu. Mungkin ada beberapa kesempatan yang datang kepada hitunganlah mahasiswa yang punya kesempatan seperti itu. Karena memang kita melihat secara mental, mahasiswa kita mungkin masih harus banyak diberikan kesempatan terlibat dalam, proses-proses produksi yang melibatkan nama-nama besar, Mhm. sebelum mereka akhirnya bisa, mandiri untuk, bukan menjual dirinya, ini kita bilang dalam tanda petik bahwa mereka memperlihatkan, "Saya bisa, saya punya kompetensi ini." Tetapi tidak semua orang bisa dapat kesempatan seperti itu, Gung. Mhm mhm. Sekali lagi kita pikir ketika, industri film ini muncul di Bali, kita juga harus melihat pihak-pihak lain yang bisa memberikan ruang yang sama, besarnya ketika mereka menjadi mahasiswa di kampus yang punya idenya sendiri, eksekusi sendiri, produksi sendiri. Oke. Ketika mereka di luar, kepercayaan terhadap lulusan-lulusan kami pun sebenarnya harus bisalah diberikan oleh pihak-pihak yang memang, terkait di dalamnya. Oke. Ketika kita berbicara tentang, pemerintah misalnya, Heeh. undang-undang perfilman di Bali juga saat ini kan terakhir kita yang proses godok itu juga Hmm. belum ada kejelasan seperti apa, di mana sebenarnya kita punya ruang untuk kita sendiri senias-senias Bali itu berkarya sehingga bisa memunculkan nama kita dan bisa, bersaing dulu, Gung, ya. Betul betul. Ya nggak jauh-jauh sih, Gung. Kalaupun karya film mahasiswa bisa lolos ke tingkat festival, artinya kan kita diberikan rekognisi bahwa karya kita ini bisa diakui orang gitu. Betul betul. Harusnya sih SDM-nya juga diapresiasi, Mmm. diberikan ruang untuk menunjukkan, "Ini loh saya secara festival yang internasional aja bisa menang." Jadi untuk memproduksi ataupun walaupun tawaran kerjasama dari luar, bisa dinegosiasikan bahwa kami pun bisa menjadi main person dalam produksi ini. Perlu nggak kira-kira orang berpengaruh lain lah untuk mendapatkan positioning orang Bali nih yang bisa dapetin posisi-posisi utama nih di film-film seperti itu gitu? Oke, ketika kita berbicara tentang positioning, Gung, ya, Heeh. harus ada modal besar tidak hanya tentang finansial di sini. Oke. Modal besarnya adalah pengalaman yang kita lihat dari portofolio, ya sineas itu. Memang sih perjalanan kita untuk belajar tidak serta-merta harus langsung di puncak gunung kan, Gung, ada Betul. tahapan kita mendaki atau apa. Nah, terkadang itu yang dilupakan oleh, mahasiswa kita untuk merekam jejaknya sendiri dengan Mhm. karya-karya itu. Jadi ketika nanti orang, kita ingin lihat, "Loh keberadaan saya ada, buktinya apa?" Gitu. Terkadang itu yang dilupakan. Kalau kita ingin secara disiplin ya menginventarisasi, kemampuan yang kita punya, harusnya catatan-catatan itu ada, Heeh. lengkap. Apalagi sekarang secara archive, media sosial itu bisa merekam apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan, kita capai. Tentunya harapannya dari situ kita mempromosikan diri kita sendiri Oke. tanpa kita sengaja promosikan gitu loh. Mmm. Jadi kita misalnya dalam produksi sesuatu nih, seperti ini capaian saya ini,
orang akan melihat, "Oh ini loh pencapaian si A," berarti dia memang bisa. Mmm, Jadi ruang-ruang seperti itulah yang sebenarnya, eee, tidak harus sih orang yang berwenang saja singgung ya, karena, sekali lagi kadang kita sudah mengacu nih ke orang yang berwenang. Cuma terkadang pemahaman orang yang berwenang itu mungkin tidak sama dengan goal yang ingin kita capai. Ada mungkin kepentingan-kepentingan yang lain digandengkan di situ, ya akhirnya apa tujuan kita tuh juga tidak tercapai sesuai dengan harapan kita. Kalau mau berpikir sama lagi ya dengan proses kolaborasi pembelajaran yang tadi Maui sampaikan. Mahasiswa, PA, dosen, prodi itu harus berkolaborasi. Di dalam dunia industri film di Bali pun kita memang harus berkolaborasi, tentunya ya visi misinya harus sama, Gung. betul betul. Selain dengan industri, kira-kira kalau kita berbicara kolaborasi misalkan dengan komunitas film, itu seberapa jauh bisa memberikan dampak pada mahasiswa perfilman Bali? Oke, kita bicara misalnya industri kan gede nih, uang besar, orang-orang luar gitu. Mhm. Susah nih dapat ujung gunung banget gitu. Tapi kalau komunitas nih kan kita bermain jejaring ini. Kira-kira tuh berdampak juga nggak sih sama mahasiswa film? Oke, kalau kita lihat dampak ke mahasiswa film, Gung, ya, sebelum jadi mahasiswa pun sebenarnya mereka, berangkat anak-anak kita yang mahasiswa baru sekarang ini ternyata dengan latar belakang yang memang mereka juga tidak semuanya mahasiswa, dengan background film. Mhm, Ada anak-anak SMA yang sebenarnya bukan punya latar belakang film, tetapi tergabung dalam komunitas film. betul. Jadi intinya dari bibit yang kita dapat pun mereka sudah ada terkontaminasi dalam artian positif ya, Gung, Mhm. pengalaman yang mereka dapatkan dari komunitas-komunitas film. Dan, entah dalam proses itu, mereka berlanjut karena kan banyak tugas, karena di kampus yang membatasi kegiatan mereka di komunitas. Intinya kita melihat ketika core-nya ini mereka sudah berjalan dari komunitas yang mereka ikuti ya, mereka bergabung di dalamnya, pengaruhnya sangat besar. Akan terlihat potensi mahasiswa yang walaupun bukan latar belakang SMK, perfilman atau apa, ternyata bisa equal, Mhm. walaupun background-nya adalah anak SMA biasa. Ternyata setelah kita telusuri, ada rekam jejak yang memang mereka ya pergaulannya di komunitas film, Mmm, ya nongkrong-nongkrongnya dengan anak-anak film gitu. Tetapi mungkin harus juga diingatkan, tidak semua informasi yang mereka dapatkan di luar itu, harus, mereka mereka mungkin punya ekspektasi lebih ya ketika, "Saya ini anak film masuk di ISI Bali harus mhm, dapat seperti apa yang diceritakan di luar," gitu. oke. Nah, ketika itu tidak mereka dapatkan di kampus, proses negosiasi sih sebenarnya, negosiasi dengan hati sebenarnya, Gung, ya. Mhm, Karena kan proses negosiasi itu ketika kita bisa memaklumi bahwa tidak semua yang orang-orang ceritakan, di luar tentang menjadi mahasiswa film, itu akan sama dengan apa yang mereka dapatkan ketika mereka bergabung di ISI Bali. mhm, Mungkin ada hal-hal yang belum kita bisa fasilitasi, tapi mereka bisa dapatkan di komunitas yang film. mereka join itu. Mhm, Seperti itu sih, Gung. Jadi tapi ya mungkin, mhm, kegiatan-kegiatan ini sih masuk juga ya dari iya, bagian kurikulum, kampus, karena apalagi seperti yang, Maui sampaikan tadi ini kita ada Tridharma Perguruan Tinggi nih. Jadi mungkin dalam pengabdian kita guide nih, mhm, komunitas-komunitas film, kita ajak terjun ke masyarakat. Itu cita-cita Maui yang ingin Maui lakukan dengan mahasiswa sih sebenarnya, Gung. Karena mau tidak mau, eee, ketika kita melakukan pengabdian, yang ingin kita lakukan adalah kontribusi kita, ilmu kita tuh berdampak kepada masyarakat. masih cita-cita tadi? Berarti belum Harus terrealisasi, salah satunya nih melalui PKM-PKM, OPK? ya jadi, kegiatan kreativitas mahasiswa Mmm, MUI arahkan untuk sekarang menggandeng, komunitas film. oke. Kemudian kita mencari, lokasi wilayah pengabdian yang sekiranya memang memerlukan kontribusi keilmuan kita. Semoga sih tahun ini bisa terrealisasi ya, Gung. Ada 2 kelompok nih yang Mhm, mau bimbing untuk kelas kreatif, di, Kintamani satu, oke. dan satunya pembelajaran untuk kader-kader, PKK, justru ibu-ibu yang kita sasar. Mmm, Dengan kemampuan mereka untuk, mengkampanyekan, kesehatan reproduksi seksual melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Menggandeng komunitas film juga. nah misalkan, kita berandai-andai ya, Mhm. kalau tadi kan sudah berbicara antaranya, kolaborasi antara akademisi dan, lembaga pendidikan dengan industri kan gitu ya, dengan program mitra dan segala macamnya. Kira-kira ada nggak menurut Mbak Uwi idealnya bagaimana
bagaimana sebuah, institusi pendidikan film itu bisa berkolaborasi dengan komunitas film. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa komunitas film Bali itu justru juga sulit sekali didengar gitu. Apalagi ketika teman-teman yang di luar Bali menanyakan, komunitas film di Bali apa sih gitu. Mungkin ada secara personal individu mengatakan bahwa, "Oh ya Ini komunitas gitu. ya gitu, saat ini komunitas." Tapi jarang sekali bahkan teman-teman di luar Bali juga mengatakan susah banget dapetin komunitas film di Bali gitu. Nah sekarang komunitas filmnya tidak banyak, kemudian tuntutan untuk menjadi filmmaker tuh tinggi di tempat yang orang-orang incar menjadi latarnya di Bali ini. Mhm, Gimana positioning-nya si, lembaga pendidikannya harusnya bekerja sama dengan komunitas film versi, Maui lah gitu misalnya? oke. Ke ruang lingkup komunitas yang mau disampaikan tadi itu memang masih dalam bentuk seperti kegiatan, penalaran kreativitas, murid-murid sih Gung ya, yang Oke. kita sasar SMA dan SMP. Dalam kalau kita berbicara komunitas dalam konteks luas tentunya seperti yang Gung sampaikan tadi, sangat terbatas dan terkadang juga, kita melihat nih, konsep komunitas yang dimaksud apa nih? Apakah memang betul penggiat film Mhm. atau memang mereka juga kumpulan film-filmmaker yang bergerak maju untuk membangun industri ini? Sayangnya itu memang belum kita dapatkan komunitas dalam bentuk realitas yang seperti Moi sampaikan tadi. Ini masih sebatas seperti kumpulan, murid-murid yang menyenangi dunia perfilman, mencoba ingin menjadi filmmaker di usia mereka, kemudian kita coba gandengkan dengan, seperti mahasiswa MOI ini sekarang yang duduk di semester 4 yang kita coba gandengkan dan sekali lagi dengan, perolehan pembelajaran yang mereka dapat di kampus tentunya ada keterbatasan juga banyak. Nah, untuk positioning kampus sendiri, ketika kita mencoba menjembatani antara komunitas film dengan mahasiswa, yang menjadi kendala besar tentunya timing, Gung, ya. Oke. Kadang kegiatan-kegiatan komunitas film yang ada di Bali, itu juga, timing-nya atau momentumnya terkadang bersamaan dengan ujian mahasiswa, kemudian pada saat mereka harus mengerjakan projek-projek, luaran kelas, Mmm. tentunya akan sangat mempengaruhi ritme dari, ketertarikan mahasiswa itu untuk, bekerja sama atau berkolaborasi dengan, komunitas ini. Oke. Kita juga menyadari mungkin dengan pembelajaran kurikulum yang semester 1 dan semester 4 ini numpuk nih mata kuliah prodi, Gung. Jadi tugas-tugas tuh akan semakin banyak, Mhm. tetapi kita siasati dalam proses-prosesnya kita selipkan. Misalnya ada mata kuliah periklanan nih, kita akan mencoba mengarahkan mahasiswa untuk riset ke lapangan juga sekalian mengidentifikasi keberadaan, komunitas film yang ada. Oke. Kemudian dari komunitas film yang ada itu kita coba riset deh, mereka secara kekaryaan, sudah apa yang mereka kerjakan, sudah apa yang mereka capai, walaupun mereka tidak menjalani pendidikan formal seperti yang mahasiswa kita lakukan. Mhm mhm. Nah, dari sekian riset yang ada itu, kebanyakan sih yang mereka cari entah, karena mereka gampang untuk kontak kakak tingkat atau apa, Mhm. yang ada, adalah komunitas-komunitas yang memang orang-orangnya memang ya, alumni kakak kelas mereka atau apa. Jadi konsekuensinya adalah ketika kita, menggandeng atau mencoba menggandeng komunitas film, kita akan berada di circle orang yang sama, itu-itu lagi yang kemudian kita berpikir bahwa jangan sampai beban berat ini hanya dipikul oleh orang-orang ini saja untuk mengembangkan industri ini, Mhm. untuk untuk mewadahi lulusan kami gitu. Jadi memang untuk komunitas film sendiri, untuk mereka bisa survive lama itu agak susah ya, Gung, karena kita cenderung melihat sekali lagi concern pihak-pihak terkait itu kalau mau dilihat secara personal tuh agak kurang Wah, sih, kurang Gung. iya. Nah, misalkan ini kan tadi kita sudah bicara bahwa ternyata di lembaga pendidikan film tuh tidak mulus-mulus banget ya. Iya, Kalau misalkan ada yang bisa dirubah nih, Maui, ini ngayal aja deh, iya boleh, boleh ya, ngayal tuh asasi manusia iya tuh. penghayal. Jadi misalkan kita ngayal dulu nih, Maui misalkan mau membuat industri perfilman yang di mana diakomodir oleh lembaga pendidikan perfilman ini berjalan lancar, apa yang hal hal paling dasar yang harus berubah sebenarnya? Oke, secara fundamental kita harus melihat, pola pikir, Bung, ya. Oke. Pola pikir pimpinan tentunya akan sangat
membantu kita membenahi kekurangan-kekurangan kita. Ketika kita mengadakan evaluasi, melihat kekurangan kita, kemudian bisa difasilitasi oleh pimpinan, tentunya kita akan bisa serta-merta, bergerak dengan cepat. Oke. Mungkin kalau kita sekali lagi kalau Mowi melihat saat ini, pola kepemimpinan itu sangat mempengaruhi, Gung, ya. Oke. Dengan masifnya beliau menyediakan sarana prasarana untuk kami, kemudian, tapi ya timbal baliknya adalah ketika fasilitas itu disediakan, Mhm. prodi dituntut untuk membuka ruang kelas yang banyak. Ok Kita takut-takut nih, Gung, yang dari satu kita ada 2 ada 3. oke Sekarang nih mau 3 nih, Gung, di oke. tahun ini. Tentunya kita akan berkaca lagi, pada saat 2 nih aja kita udah kewalahan dengan alat Mmm, dan SDM dosen. oke. Berarti memang perlu, dukungan dari puncak gunungnya dulu ya? Muncul gunungnya dulu. Berarti di kondisi kampusnya UI ini belum seperti itu ya? Belum ideal berarti ya? Seperti yang Mbak sampaikan, secara masif beliau menyediakan itu, tetapi terkadang dengan keterbatasan kami yang Betul. sebagai Satker, artinya kita berada di kasta yang paling bawah nih, Betul. perguruan tinggi Satker. Iya. Untuk pengajuan, pengadaan, atau apa, itu kan secara SOP kita paham semua ya. Itu pun untuk keamanan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dana itu kan kita kelola dari, UKT mahasiswa, uang kuliah tunggal mahasiswa. Mhm. Kita tidak boleh memungut uang di luar itu. Jadi, kita nih ada beberapa prodi yang juga harus kita fasilitasi sama. Misalnya contoh, Gung, di KRIA. Mungkin saja karena KRIA kan tidak memerlukan alat-alat teknologi dengan harga fantastis yang setiap saat bisa update nih, Gung. Betul. Jadi mereka mungkin hanya perlu clay, kemudian ya, eee, peralatan-peralatan untuk membuat keramik, dibandingkanlah dengan kami yang kemudian ada di prodi film dan televisi yang kamera saja bisa berganti, Bisa. ada baru lagi. Bet Kalau kita ikuti itu, susah, Gung, di bener. kampus. Jadi ya intinya ketika paling tidak kami merasa kami sudah diperjuangkan, Mhm. walaupun kita nih agak gemetar-gemetar gimana gitu, Gung, dengan dibukakan 3 kelas lagi nih, kemana kita berpikir untuk memfasilitasi alat-alat mereka gitu. Karena beda loh dengan teman-teman fotografi yang ya kamera tuh pasti mereka punya sih, Gung, syarat utama. Kita kalau mewajibkan itu kayaknya sangat memberatkan. Lumayan berat ya? Heeh, karena memang ya di luar jangkauan mereka juga sih, tapi ya PR kita untuk bisa memfasilitasi itu. Mhm. Sekali lagi memang ketika ada evaluasi paling tidak, solusinya cepat dicarikan sih, Gung. Bukan berarti tidak cepat dicarikan ya selama ini. Sekali lagi kita bilang perguruan tinggi kami itu ada di level paling bawah dengan pengelolaan anggaran yang, minimal bagus. Oke. Iya. Sebenarnya ini terjadi hampir di seluruh Indonesia ya? Iya, jadi kalaupun kalaupun mengeluh balik lagi nih yang ke paling Oh. top of the mountain. Tapi kayaknya ini akan bisa terselesaikan kalau misalkan ada kerjasama yang baik ya? Kita bilangnya kan tumbuh bersama, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan bagi Maui, apa sih makna tumbuh bersama menurut Maui? Oke. Sekali lagi, kalau bagi mau itu tumbuh bersama adalah kita harus bisa menegosiasikan hati yo. Oke, hati dengan yang berbeda ini. Iya, Oke. hati. Karena prinsip kita Mhm. tidak bisa kita paksakan ke orang lain. Walaupun secara manajemen real Iya, betul betul. kita berbicara tentang realita, ketika ada yang namanya struktur, Mhm. ada posisi yang namanya decision maker, Betul. ada yang namanya posisi pelaksana. Ketika semuanya tidak mau bernegosiasi dengan hati, tidak akan pernah ketemu solusi sih, Gung. Bener ya. Mmm, Ada dari 2 orangnya kalau nggak sesuai hatinya, nggak iya, mau sama-sama ya. benar. Apalagi banyak orang gitu Iya, ya. anggaplah Iya, kita ya, betul. dengan pacar gitu. Oh, Iya, betul. mau makan ke mana nih? Terserah. Nah, Mau makan ke mana nih? Terserah. terserah gitu kan. Ternyata ketika diajak di tempat lain, "Kok ke sini?" Nah, bener. Lah katanya tadi terserah. Betul, Ya sama, kalau di kampus ya udahlah terserah kamu mau apa. bener. Yang datang tuh demo mahasiswa ke kita misalnya kurang apa. Kalau mau sih sudah biasa, Gung, ya menghadapi keluhan, curhatan. Berusaha ketika kita menaikkan floor Mhm. aspirasi mereka dan ketika pimpinan berkata, "Oh nggak sekarang nih Bu Dwi,
Coba deh kita cek dulu nih, bisa nggak ya tahun depan atau apa. Dan beliau misalnya adalah decision maker, beliau adalah penentu. Mungkin cocoknya beliau yang decision maker tuh ketemu langsung sama mahasiswa mungkin ya? Harusnya ya, idealnya. Yang ada sih kita balik lagi ke mahasiswa, Betul. "Ibu loh tadi sudah menyampaikan, ternyata keputusan begini." "Oh ya bisa nggak Bu?" Yang ada tuh tetap kita. Betul. Nah, kita sebagai pelaksana di bawah itu yang sering makan hati sih, Gung, dari negosiasi hati itu. Waduh, Iya, cuma artinya sih kalau sama mahasiswa ya, iya, mungkin di belakang kita tuh masih ada lah, ngeluh-ngeluhnya dikit, tapi di kita sih mereka tetap menghibur, "Ya nggak apa-apa deh Bu, yang penting kita udah berusaha ya," gitu. Itu menenangkan tapi buat, mimpi buruk juga sih, Gung. Besok-besoknya ketemu lagi, wah saya masih ada hutang nih sama mereka. bener bener. Ya artinya gini, Gung, harusnya kita misalnya yang ada di level decision maker itu paham sih kebutuhannya apa gitu loh. Betul betul. Karena bagi orang yang berada di tahap di posisi itu juga sebenarnya pasti sudah mengerti level bawah kan, Iya kan, tidak serta-merta di atas kan bener, gitu. harusnya sih idealnya gitu, Gung. Jadi ketika kita misalnya mengajukan nih kebutuhan kamera gini, kan udah ada tuh kamera kemarin udah ya kebutuhan kita bukan kamera yang itu loh, Mmm, Pak, gitu misalnya kita berbicaranya. Cuma ya bagi mereka itu kan sama, bisa dipakai. nah nanti mungkin saya punya tips nih Bu, Mbak Wi. Boleh. Misalkan ini, ada mahasiswa nih mau mengajukan pendapat, rekam aja. Oke. Eee, Kita sih kadang nggak berekam-rekam, Gung, kadang langsung ke medsos merekanya. oh nggak usah Iya, kadang-kadang kan mungkin bagi orang di atas itu mikir, bisa dihadapi sama teman-teman dosen. Kalau rekam langsung liatin di sini, wih, kata ini yang mereka pikirkan. kita langsung nih buat ruang seperti ini ya, Ya, jadi ruang aspirasi, benar, kita rekam. Ya balik lagi sih, Gung, karena ya walaupun paham kebutuhan, ketika ya anggaran atau apapun itu yang harus mewujudkan itu terjadi tidak ada, ya susah juga kita. benar. Jadi kalau emang nggak yakin, itu bisa konsep tumbuh bersama bisa gagal juga ya. Iya, Tapi tapi benar, artinya konsep tumbuh bersama ya itu, mhm, bernegosiasi dengan hati hati, dulu, Gung, kalau gitu Gung nggak akan bisa bersama-sama. bener. Apalagi, ngomongin yakin atau tidak ya, Mhm. keyakinan. Yes I do tuh nggak segampang ngomongnya kan, Bener, terus susah sekali. diwujudkan. Intinya sih sekarang pimpinan berjuang nih, Gung, kita menjadi BLU yang bisa mengelola anggaran sendiri semoga Mhm, bisa lebih baik lah ya. Jadi, legacy-legacy yang ditinggalkan oleh, mahasiswa-mahasiswa kami sebelumnya itu bisa terwujud di betul betul. generasi berikutnya. Biasanya kan gitu kan, kita tamat nih, ternyata kampus lebih bagus lagi nih, Biasa biasa. punya gedung yang lebih, "Loh zaman saya kok ada ini, sekarang ada ini," gitu. Biasanya seperti itu. Benar benar. Tapi, artinya sih saat ini, bukan berarti baru MOWI berada di instansi tersebut, kita mengagung-agungkan. Tetap sih ada sesuatu yang memang kita harus evaluasi bersama, tapi kita lihat sudahlah ada untuk kita diberikan, bukan kebebasan sih, Gung, diberikan ruang, apa sih yang kurang, apa yang bisa untuk kita, sediakan, untuk menunjang proses tumbuh bersama itu, gitu sih, sudah terjadi, Gung. Cuma ya sekali lagi karena keterbatasan SDM yang ada di kami, kemudian, eee, kami pun sebenarnya seperti gelombang untuk penerimaan mahasiswa baru saat ini, Gung, ya. Karena kalau dulu-dulu tuh lokal pride banget nih mahasiswa kita, Mhm, anak-anak Bali yang mendominasi, sekarang enggak. Dari Sabang sampai Merauke ke kita dan mereka punya ekspektasi yang berbeda tentunya ketika memilih prodi produksi film dan oke, televisi di isi Bali. betul betul. Nah, itu sih. Satu sisi itu emang merupakan suatu hal yang positif juga ya, dan Mhm. kita sekarang sudah tahu bahwa ternyata perjalanan, industri perfilman Bali dengan, lembaga pendidikan film di Bali tidak mulus-mulus banget. Tapi terima Mhm. kasih, Mbak Wi sudah berbagi cerita di sini, dan Sama-sama. begitulah Semua Sarah, perjalanan dari orang dalam kita yang ada di salah satu kampus di Bali, dan tentu saja kita akan punya banyak sekali hal-hal yang bisa kita diskusikan nantinya di sesi Seke Tutur Sarah yang lainnya. Jadi tetap follow, dan akhir kata terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih Maui, kita ketemu lagi di lain Sama-sama. kesempatan. Mari tumbuh bersama. Siap, tumbuh bersama.